Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk ke part 53. Di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi dari TIU, Tes Intelijensi Umum, yaitu tentang trik mudah untuk mengerjakan soal perbandingan kuantitatif 3 variabel. Nah, ini kemarin sudah banyak sekali yang request tentang materi ini ya, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman saya akan memberikan sebuah trik cara mudah cepat ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Nanti soalnya seperti apa, nanti silahkan disimak video ini sampai selesai. Saya yakin kalau teman-teman itu menyimak video ini dari awal sampai selesai, saya bisa menjamin akan bisa mengerjakan soal tentang perbandingan kuantitatif tentang 3 variabel. Oke, seperti apa materinya dan seperti apa soalnya kita akan bahas di video ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, di sini saya rekomendasikan juga untuk teman-teman yang mau latihan soal-soal CPNS HOTS ataupun P3K terupdate, silahkan teman-teman bisa kunjungi di web ya Sobat CPNS. Silahkan bisa mendaftar, link saya sediakan di deskripsi video ini. Silahkan langsung diklik saja, daftar gratis teman-teman, dan yang menggunakan member premium soalnya akan lebih lengkap dan lebih banyak. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke pembahasan kita. Nah, di sini kita adalah tentang trik perbandingan kuantitatif. Nah, perbandingan kuantitatif ini teman-teman, ini ada kaitannya dengan perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai, kemudian juga tentang perbandingan berbalik nilai ya. Nah, berbalik nilai. Nah, di sini itu nanti untuk perbandingan kuantitatif yang kita bahas itu adalah yang 3 variabel ya. 3 variabel ini artinya nanti isi soal-soalnya itu adalah campuran antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Saya yakin untuk perbandingan senilai teman-teman sudah bisa, perbandingan berbalik nilai teman-teman sudah bisa. Kalau belum, bisa cek di video yang sebelumnya yang sudah saya bahas dulu ya teman-teman, tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah teman-teman, di sini saya akan memberikan trik ya yang luar biasa. Sebelumnya, dari unsur-unsur perbandingan kuantitatif 3 variabel itu yang sering ditanyakan, itu yang pertama itu adalah mengenai tentang orang ya. Misalkan 5 pekerja atau 10 pengrajin atau pegawai atau karyawan seperti itu ya. Nah, itu di sini saya simbolkan dengan huruf O ya. Ya, katakanlah orang gitu aja ya untuk memudahkannya. Nah, kemudian ya, nomor 2 itu adalah tentang waktunya ya. Nanti dijelaskan di soal itu tentang waktu, kemudian menghabiskan berapa bulan, hari, jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya simbolkan dengan W ya, artinya waktu. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah hasilnya, produksi sepatu misalnya, baju, jalan, dan lain sebagainya. Ya, di sini saya simbolkan dengan hasil atau H. Ya, dari perbandingan kuantitatif 3 variabel, soalnya adalah misalnya seperti ini. Ada 5 pekerja itu menghabiskan 5 jam untuk mengecat tembok ya selama misalkan mendapatkan 1/3 bagian, misalnya seperti itu. Ya, maka jumlah orang itu disimbolkan dengan O, kemudian waktu atau lamanya mengerjakan ya, itu disimbolkan dengan W, kemudian hasilnya ya, di kasus ini yang saya kasih contoh itu hasilnya adalah bagian temboknya, itu saya kasih dengan huruf H. Oke, jadi di sini kita pegang dulu kata kunci OWH. OWH, oh ya, OWH. Jadi harus urut ya, OWH, jangan kebalik-balik. Orang, waktu, hasil ya. Nanti di soal itu berbagai macam jenisnya teman-teman ya, mungkin kata-katanya itu sesuai dengan soalnya. Misalkan ada yang menuliskan pekerja, pegawai, ya itu kita simbolkan dengan orang saja. Kemudian terkait dengan waktu, ada yang tentang kasus berapa bulan, berapa hari, berapa jam, menit, seperti itu. Nah, kemudian untuk produksi ini juga banyak sekali kasusnya. Teman-teman anggap saja itu sebagai hasil atau bisa disimbolkan dengan H seperti itu. Oke, langsung sekarang kita masuk ke OWH. Ingat urutannya ya, OWH. Nah, antara orang dan waktu, teman-teman, ini kita memakai perbandingan senilai atau berbalik nilai.
Perhatikan, jadi semakin banyak orang, waktu yang dikerjakan itu pasti akan semakin sedikit gitu aja gambarannya ya. Jadi semakin banyak orang, waktu yang diperlukan itu pasti akan semakin sedikit, semakin cepat selesai ya. Itu artinya perbandingan berbalik nilai ya. Jadi semakin banyak orangnya, semakin sedikit waktunya, itu berbalik nilai. Nah, kemudian antara orang dan hasilnya, semakin banyak orangnya, hasilnya pasti akan semakin banyak. Ini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai teman-teman, itu harusnya adalah perkalian ya, nanti dikali. Nah, kemudian antara O dan H ya, itu nanti karena perbandingan senilai itu harusnya dibagi. Tapi dalam cara cepat ini saya tidak akan menggunakan pembagian seperti itu ya. Jadi teman-teman tenang saja, nanti kita tinggal kalikan semuanya, tinggal pindah ruas, tinggal dihitung. Oke ya, jadi kuncinya teman-teman cukup menghafal OWH. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Diketahui bahwa 18 orang dengan waktu 5 hari mampu membuat 270 meja belajar. Jika terdapat 25 orang bekerja selama 7 hari, berapa meja belajar yang bisa diproduksi? A. 375, B. 425, C. 475, D. 525, E. 575. Oke teman-teman, kalau mau mencoba dulu dengan cara kalian silahkan boleh. Kalau sudah, sekarang kita akan membahas dengan cara OWH. Oke, caranya ya teman-teman, tulis dulu OWH. O tadi apa? O tadi adalah orangnya ya, W tadi waktunya, H itu adalah hasilnya. OWH. Sekarang kita masukkan. Baris yang pertama kita letakkan yang sudah diketahui ketiga-tiganya. Ya, 18 orang, berarti di sini saya tulis 18. Kemudian W, waktunya berapa? 5 hari, ini 5. Tidak usah ditulis harinya, tidak usah ditulis orangnya, tidak ditulis tentang meja belajarnya, itu tidak usah. Kita hanya menuliskan angkanya saja untuk menghemat waktu kita. Nah, mampu membuat 270 meja belajar. Berarti hasilnya meja belajar ya ini ya teman-teman ya. Jadi 270 seperti itu. Nah, jika terdapat 25 orang ya, 25 orang, saya ganti warna dulu supaya mudah untuk dilihat. Jadi 25 orang bekerja selama 7 hari, artinya waktunya 7 hari. Berapa meja belajar yang diproduksi? Ya, artinya hasilnya berapa? Saya misalkan di sini dengan X. Oke. Jadi OWH kita sudah memasukkan, sudah bentuknya seperti ini. Nah, caranya teman-teman, itu ikuti saja yang saya panah seperti ini. Karena ini berbalik nilai harus dikalikan. Nah, tadi kan harus dibagi nih untuk yang perbandingan senilai. Tidak usah dibagi, langsung dikalikan saja. Jadi posisi arah panahnya ke kanan, ke bawah. Oke ya. Apakah seperti itu terus? Ya, seperti itu terus. Nanti setiap menemukan soal seperti ini dengan urutan yang harus sama. OWH seperti itu. 18 ya, urutannya seperti itu. Jadi ini dikalikan semuanya. Ya. Kemudian nanti yang bawah juga begitu. Nanti yang saya kasih warna lain ya di sini. Misalnya untuk yang bawah itu nanti ke sini. Ini terus ke atas. Oke ya. Ke kanan, ke kiri, dan yang bawah ke kanan, ke atas. Nah, dari sini kita tinggal menghitung. Sesuai dengan arah panah itu, kita tinggal mengalihkan saja, teman-teman. Ya, jadi 18, kemudian dikali 5, kemudian dikalikan X, ya. Sama dengan 25 dikalikan 7, kemudian dikalikan 270, seperti itu. Ya, maka di sini X-nya itu sama dengan 25 dikalikan 7 dikalikan 270 ya, kemudian dibagi dengan 18 dikali 5. Ingat ya, untuk soal-soal seperti ini teman-teman jangan menghitung yang ini dulu, nanti pembagiannya lama sekali ya. Jadi nggak usah dihitung, langsung saja dipindah, tinggal ini kita bagi-bagi saja. Oke, sekarang saya ganti warna merah ya. 5 dengan 25. Jadi di sini dibagi ya, 25 bagi 5 kita dapatkan 5. Kemudian 18 dan 27, ini 270 dibagi 18 itu dapatnya 15 ya. Silakan dihitung sendiri ya. Berarti di sini kita dapatkan X-nya sama dengan 5 kali 7 kali 15. Sehingga kita dapatkan 35 kali 15. Nah, 35 kali 15 itu berarti kita dapatkan hasilnya adalah ya, kita hitung 35 kali 15. Dengan cara seperti ini boleh. 25, kemudian 15, 17, ini 35. Kita jumlahkan jadi 525.
Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang D. 525. Ingat ya, OWH. Urutannya ke kanan ke bawah, yang bawah ke kanan ke atas, dikalikan semuanya. Oke, ini soal yang pertama. Sekarang kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua, di suatu daerah sedang diadakan program pembangunan toilet umum. Jika terdapat 15 pekerja yang dapat membangun 20 toilet umum dalam waktu 14 hari, berapa hari yang diperlukan oleh 42 pekerja untuk membangun 32 toilet umum di tempat tersebut? A 8 hari, B 10 hari, C 12 hari, D 15 hari, E 16 hari. Oke, silakan teman-teman bisa, kalau mau mencoba dulu silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan langsung membahasnya. Cara kita adalah sama. Kita tulis dulu OWH, orang, waktu, hasil. Oke, kita masukkan angkanya. Orang, di sini 15 orang pekerja. Ya, dapat membangun 20 toilet. Ingat, toilet ini kan berarti hasilnya. Berarti kita taruh di belakang dulu ya. Kemudian waktunya 14 hari. Kita tulis 14. Tidak usah ditulis hari ya. Nah, berapa hari yang diperlukan? Nah, artinya yang ditanyakan adalah waktunya berapa hari. Ya, kita tulis dulu. Yang diperlukan oleh 42 pekerja tadi orang, untuk membangun 32 toilet ya di tempat tersebut. Oke, kita sudah menemukan bentuknya. Caranya bagaimana? Sama, kanan terus ke bawah. Ya, berarti 15 dikalikan dengan 14 dikalikan dengan 32 sama dengan yang bawah ganti ya, teman-teman ya. Yang bawah itu berarti 42 kali X kemudian dikali 20 ya. 42 dikali X dikali 20. Oke, karena kita mau mencari X, berarti X-nya biarkan di sini. Yang dipindah adalah 42 dan 20-nya. Jadi 15 dikalikan 14 dikalikan 32, kemudian kita bagi dengan 42 dikalikan 20. Ingat ya, jangan dihitung dulu ya ini ya, nanti lama sekali. Oke, kita bagi aja langsung ya. 15 dan 20 sama-sama dibagi 5. Ini dapat 3, ini dapat 4. Oke. Nah, kemudian 4 dan 32 ya. 4 dan 32. 32 bagi 4 itu 8. Oke, ini sisa 1. Nah, kemudian 42. 42 itu 6 kali 7 ya. Tinggal dihitung saja. Bagi 7 dapat 6, bagi 7 dapat 2. Oke. Nah, di sini 3 kali 2, 6. Di bawah juga 6, kita hilangkan. Ya, berarti sisanya tinggal berapa X-nya? Tinggal 8. Oke, berarti jawaban soal untuk nomor 2 adalah 8 hari. Oke, mudah sekali bukan ya? Jadi jangan bingung nanti kalau ada soal seperti ini. Pastikan teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, kita lanjutkan masuk ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 adalah pada suatu proyek ya, pembangunan jalan, 15 pekerja dapat mengaspal jalan sepanjang 18 km dalam waktu 24 hari. Berapa kilometerkah jalan yang dapat dibangun oleh 30 pekerja dalam waktu 22 hari? A 24 km, B 27 km, C 33 km, D 36 km, dan E 45 km. Ya, teman-teman kalau mau mencoba dulu silahkan. Kalau sudah, kita akan langsung membahasnya. Ingat tadi apa rumusnya? O, W, H. O tadi orang, W tadi waktunya, H tadi hasilnya. Kita letakkan sesuai dengan permintaan soal. 15 pekerja, oh berarti orangnya 15. Kemudian mengaspal jalan sepanjang 18 km. Ya, ini berarti hasilnya ya. Jalan itu kan hasilnya, berarti 18 km. Waktunya 24 hari, kita letakkan di sini 24 hari. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa kilometerkah jalan ya? Artinya yang ditanyakan adalah hasilnya. Yang ditanyakan hasilnya. Yang dapat dibangun oleh 30 pekerja. 30 pekerja itu orangnya. Waktunya 22 hari. Oke, sudah sesuai ya tempatnya ya. Nah, kemudian caranya tadi gimana? Ke kanan, ke bawah. Kalau yang ini nanti ke kanan, ke atas. Oke, kita kalikan saja 15. Yang ini ya. Kemudian dikalikan dengan 24, kemudian ke bawah dikalikan dengan X. Oke, kemudian sisanya kita kalikan di sebelah kanan. 30 kali 22 kali 18.
Karena kita mau mencari X, maka X-nya biarkan di situ. Yang kita pindah adalah 15 dan 24-nya. 30 dikali 22 dikali 18, kemudian dibagi dengan 15 dikalikan 24. Nah, di sini kita tinggal hitung saja, kita bagi ya teman-teman. 30 kita bagi dengan 15, kita dapatkan 2 hasilnya. Kemudian 24 dan bisa nggak 24 ini kita bagi dengan 2, boleh. 2 ini kita dapatkan 12. Ya, kemudian 12 dengan 18 itu bagi 6, kita dapatkan 3, ini dapat 2. Kemudian 2 dengan 22 sama-sama dibagi 2, kita dapatkan 11 ya. Berarti sisanya adalah 11 kali 3. Berarti X-nya sama dengan 33. Oke, berarti soal nomor 3 ini jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, mudah? Lanjut ya, tambah paham nanti. Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4 silahkan bisa dicoba kalau mau mencoba. Jadi ada dinding seluas 60 meter persegi dapat selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Rumusnya apa tadi? O, W, H. Orang, waktu, hasil. Orangnya berapa? Orangnya adalah 8. Waktunya 5 jam. Hasilnya dinding seluas 60 meter persegi. Kita tulis 60 saja. Ya, jadi hasilnya nanti berbagai soal itu banyak macamnya. Nah, di sini saya permudah dengan kata hasil, gitu aja ya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan? Yang ditanyakan adalah waktunya. Berarti di sini X-nya ya, teman-teman. Ya, mengecat dinding seluas 50 meter persegi, ini 50 oleh 4 pekerja. Oke, sudah terisi semuanya. Sekarang kita tinggal menggunakan trik tadi ya. Berarti ini kita kalikan ke kanan, kemudian ke bawah. Berarti di sini boleh saya tulis 8 kali 5 kali 50. Ya, sama dengan ini ke kanan terus ke atas. Sisanya apa? 4 kalikan X kalikan 60. Ya, karena kita mau mencari X, maka 4 dan 60-nya kita pindah ruas. Sehingga kita dapatkan 8 kali 5 kali 50 dibagi dengan 4 kali 60. Oke, kita tinggal bagi saja teman-teman. 50 bagi 60 ya, sama-sama dibagi 10 ya. Jadi 5 ini dapat 6. Kemudian 4 kita bagi dengan 8. 8 bagi 4 itu dapat 2. 4 bagi 4 1. Sehingga kita dapatkan berapa ini? 2. Oh ya, masih bisa ya ini ya teman-teman. 6 dengan 2 ya. Berarti ini 1, ini 3. Oke, sehingga kita masih mendapatkan 5 kali 5 dibagi, ini 2-nya tadi enggak ya, bagi 3 sama dengan X. Sehingga kita dapatkan 25 per 3 ya. Karena di sini satuannya adalah jam, kita dapatkan hasilnya adalah 25 per 3 jam, teman-teman. Nah, di sini karena ada menitnya, kita jadikan menit. Dan 25 dibagi 3 itu tidak bisa, maka kita jadikan 24 dibagi 3 itu kita dapatkan 8. Ya. Artinya 8, kemudian sisa 1 jadi sepertiga. Jadi 8 sepertiga jam. Oke, tidak usah lama-lama, coret saja yang bukan 8. Berarti jawabannya adalah yang C. Atau kalau mau dihitung menitnya, sepertiga jam itu berarti sepertiga dikalikan 60 menit. Ya, sepertiga dikalikan 60 menit kita dapatkan 20 menit. Ya, berarti jawabannya adalah 8 jam 20 menit. Tapi kalau misalkan pilihan gandanya adalah seperti ini, hanya ada 8 jamnya, tidak usah dihitung ya. Langsung saja, yang selain kan ini 4 jam, 4 jam, 16 jam, 16 jam. Jadi langsung saja dipilih jawabannya adalah yang C. Oke ya, mudah ya teman-teman. Oke, satu lagi soal yang akan kita bahas. Nanti ada soal latihannya, teman-teman silakan dikerjakan. Kemudian bisa dijawab jawabannya di kolom komentar. Menggunakan caranya ya teman-teman ya. Oke, yuk soal nomor 5 ini yang terakhir sebelum kita latihan soal. Jadi jika 12 orang pengrajin dapat membuat 6 keramik dalam waktu 3 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 10 keramik dalam waktu 2 hari? A 15 orang, B 20 orang, C 25 orang, D 30 orang, E 35 orang. Oke, rumusnya tadi apa? O, W, H.
orang, waktu, hasil. Oke. Orangnya ada berapa? 12 orang. Pengrajin dapat membuat 6 keramik. Berarti hasilnya dulu 6 keramik kita tulis dalam waktu 3 hari. Nah, kemudian berapa pekerja? Oke, ini berbeda teman-teman dengan soal nomor 1 sampai 4. Yang ditanyakan adalah pekerjanya. Kita ganti dengan X di sini. Ya, dibutuhkan untuk membuat 10 keramik. 10 tadi hasilnya. Waktunya 2 hari. Oke, ya. Jadi ini nanti setiap soal itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang dibalik-balik, kadang namanya juga diganti seperti itu. Tapi tetap berpegang teguh pada OWH. Oke, hanya istilah-istilahnya saja yang nanti dirubah. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini kita enak ya. Tinggal kalikan ke kanan, kemudian kalikan ke bawah. Berarti 12 dikalikan 3 dikalikan 10 sama dengan yang belum dikalikan apa? X kalikan 2 kalikan 6. Sehingga X-nya kita dapatkan 12 kali 3 kali 10 dibagi dengan 2 kali 6. Oke, kita sederhanakan ya. 12 dibagi 6 boleh ya. Ini berarti kita dapatkan berapa? 2. Oke, ini 1. Kemudian 2 dengan 2 bisa kita bagi ya. Berarti tinggal 3 kali 10 sama dengan X. Berarti X-nya adalah 30. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah 30 orang. Oke ya, gampang sekali ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti inilah soal-soal yang sering keluar juga di soal-soal CPNS, dan ini terkadang kalau tidak kita pelajari membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Nah, di sini di channel ini Lesson Education, teman-teman akan bisa mendapatkan banyak sekali trik dan tips ya. Jadi dukung terus channel ini dengan cara yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian bisa isi di kolom komentar ya, kemudian bisa share link video ini supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, di sini ada satu soal latihan ya, silahkan nanti dijawab kemudian tuliskan di kolom komentar ya. 6 orang pekerja dalam waktu 5 hari dapat membuat 60 pasang sepatu. Berapa pasang sepatu yang dapat dibuat oleh 15 orang pekerja selama 3 hari? A 70 pasang sepatu, B 75 pasang sepatu, C 80 pasang sepatu, D 85 pasang sepatu, E 90 pasang sepatu. Oke, itu silahkan dicoba ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di akhir video teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat, dan silahkan juga teman-teman untuk request di video selanjutnya kita akan membahas apa, supaya nanti teman-teman juga terbantu dengan channel ini supaya lolos di CPNS 2021 ini. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.